Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Adikusuma Wardani dari Prodi Keperawatan. Kali ini saya akan mereview jurnal tentang sindrom Klinefelter. Nah, apa sih pengertian sindrom Klinefelter? Pengertiannya adalah sindrom Klinefelter adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh kondisi kromosom yang menyerang laki-laki pada aspek fisik dan juga perkembangan kognitifnya. Nah, apa sih penyebab dari sindrom Klinefelter? Penyebabnya adalah abnormalitas kromosom yang terjadi pada sindrom Klinefelter berkaitan dengan kromosom seks X dan Y. Pada sindrom Klinefelter, pengidapnya akan memiliki kelebihan satu kromosom X. Sementara pada laki-laki normal hanya terdapat satu kromosom X. Kromosom ekstra ini mengganggu perkembangan seksual pada laki-laki dan menyebabkan berbagai macam gejala. Pada beberapa kasus, ditemukan lebih dari satu kromosom ekstra. Gejala pada kasus ini cenderung lebih berat, seperti perubahan fitur wajah, disabilitas intelektual yang lebih berat, gangguan koordinasi, abnormalitas skeletal atau tulang, dan gangguan wicara yang berat. Nah, apa sih faktor resiko sindrom Klinefelter? Faktor resiko sindrom Klinefelter sebetulnya tidak ada pemicu tertentu akan penyakit ini. Namun, risiko anak lahir dengan sindrom Klinefelter dapat meningkat sedikit pada ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun. Nah, apa sih gejala sindrom Klinefelter? Gejala sindrom Klinefelter adalah seseorang dengan sindrom Klinefelter cenderung memiliki testis yang kecil, sehingga tidak dapat menghasilkan testosteron pada kadar normal. Testosteron memiliki peran penting dalam tahap pubertas seorang laki-laki, sehingga kekurangan testosteron menyebabkan proses pubertas yang terlambat atau bahkan tidak komplit. Kondisi ini ditandai dengan pembesaran payudara, sedikitnya bulu pada tubuh dan wajah, dan kemandulan. Pada beberapa orang akan ditemukan juga kelainan genital seperti undesus testiculorum atau buah zakar yang tidak turun ke skrotum. Kelainan kondisi genital lain dapat meliputi hipospadia, yang merupakan kondisi uretra terletak di bagian bawah penis. Mikropenis juga sering ditemukan pada sindrom Klinefelter. Pengidap sindrom Klinefelter memiliki risiko terjangkitnya kanker payudara dan penyakit lupus. Pada anak yang mengidap sindrom ini, gejala yang sering muncul adalah kesulitan belajar dan keterlambatan perkembangan wicara dan bahasa, sehingga anak cenderung lebih diam dan sensitif. Diagnosis sindrom Klinefelter. Selain wawancara dan pemeriksaan fisik untuk menemukan gejala-gejala terkait sindrom ini, dokter dapat melakukan pemeriksaan hormon untuk melihat ketidakseimbangan hormon testosteron. Analisis kromosom atau analisis kariotip dapat dilakukan untuk melihat bentuk dan jumlah kromosom pada penderita. Diagnosis sindrom Klinefelter dapat dilakukan pada janin dengan prosedur amniosentesis, yaitu pemeriksaan plasenta untuk melihat adanya kelainan kromosom. Tes ini dilakukan terutama pada janin yang memiliki riwayat kelainan kromosom pada keluarga, atau janin yang dikandung oleh ibu yang berusia lebih dari 35 tahun. Pengobatan sindrom Klinefelter. Penanganan dilakukan oleh dokter spesialis endokrin, terapis wicara, dokter anak, konselor genetik, spesialis infertilitas, dan psikiater. Meski belum ada penanganan definitif untuk sindrom Klinefelter, tata laksana pada sindrom ini ditunjukkan untuk meminimalisir gejala. Penanganan yang bisa dilakukan meliputi terapi pengganti testosteron untuk menstimulasi perubahan yang normalnya terjadi pada laki-laki pada saat pubertas. Pengangkatan jaringan payudara yang dilakukan oleh dokter bedah plastik.
terapi wicara dan fisik untuk membantu meringankan gangguan wicara dan kelemahan otot dan gangguan koordinasi. Terapi fertilitas melalui prosedur injeksi sperma intrasitoplasmik. Sperma bisa diambil dari buah zakar dengan jarum biopsi dan diinjeksikan secara langsung ke ovum. Konseling psikologi penting untuk membantu pengidap untuk mengatasi masalah-masalah psikologi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pengidap. Apa sih penjagaan sindrom Klinefelter? Penjagaan sindrom Klinefelter sebagai penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik. Sindrom Klinefelter tidak dapat dicegah. Jurnal ini membahas tentang apa sih? Jurnal ini membahas tentang kondisi genetik ketika laki-laki lahir dengan salinan kromosom X tambahan. Sindrom ini tidak dapat diwariskan melainkan hanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan genetik acak setelah pembuahan. Hasil dari jurnal Klinefelter adalah jurnal ini sesuai dengan teori perkembangan penyakit yang terjadi pada masa kini dan penulisannya pada jurnal ini mudah dipahami bagi pembaca baru. Tema dari jurnal ini pun menarik karena sebagian jurnal yang memuat sindrom Klinefelter berbahasa Inggris. Dengan adanya jurnal ini memudahkan pembaca yang kurang mahir atau memahami bahasa Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.